Senyum di wajah King Hai yang dipenuhi dengan kemalasan tiba-tiba berubah saat sosok halus, anggun, berpakaian putih muncul. Dia menarik tangannya dengan cara seperti kilat, tubuhnya bergetar. Dia melarikan diri dari ruang padat di sekitarnya. Setelah itu, dia dengan cepat mundur. Kamu siapa? Kamu berani ikut campur urusan Hall of Souls saya? Tangisan marah dikeluarkan dari mulut King Hai saat dia mundur. Ruang terdistorsi perlahan menjadi tenang. Sosok berpakaian putih itu jelas muncul di depan mata semua orang. Wanita itu mengenakan gaun putih. Melihat dari kejauhan, dia memancarkan sikap halus. Rambutnya yang putih pucat dan salju jatuh ke pantatnya yang indah. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut dan rambutnya yang seputih salju melayang tertiup angin tampak anggun dan memikat. Karena posisinya banyak orang tidak dapat melihat penampilan wanita ini. Namun dari pinggangnya yang bugar dan lembut, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah wanita cantik yang langka. Xiaoyan secara alami mengetahui sosok ini. Siapa lagi selain Dr. Peri kecil? Apakah kamu berhasil? Xiaoyan tergun saat melihat Dr. Peri kecil yang muncul tepat waktu. Dia akhirnya bertanya karena terkejut. Dr. Peri kecil memalingkan kepalanya. Dia mengungkapkan senyumnya yang indah saat matanya yang indah menatap Xiaoyan. Dia mengangguk sedikit dan melengkungkan bibirnya menjadi busur yang memikat. Setelah itu, matanya memperhatikan sisa darah yang masih tersisa di sudut mulut Xiaoyan. Segera, rasa dingin ditambahkan ke busurnya. Dia dengan lembut bertanya, apakah dia yang melukaimu? Tenang, orang yang melukai saya menderita luka yang 10 kali lebih serius daripada saya. Xiaoyan tersenyum. Matanya dengan hati-hati memindai dokter peri kecil di depannya, dan dia mendapati bahwa dia tidak lagi dapat mendeteksi kekuatan tepat pihak lain. Pada saat ini, perasaan yang diberikan dokter peri kecil itu seperti danau yang tenang dan tak terduga yang tidak memungkinkan seseorang untuk melihat dasarnya. Kekuatanmu? Kamu telah naik kelas Dozun? Suara Xiaoyan berisi kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan. Dokter peri kecil itu sedikit tersenyum dan mengangguk. Dia saat ini merasa jauh lebih baik. Tubuh racun yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun dapat dikendalikan ketika pil racun terbentuk. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang tubuh racunnya meletus dan menyebabkan kematian. Tubuh racun tidak lagi menjadi pedang bermata dua. Sebaliknya, itu telah menjadi senjata tajam yang hanya bisa dia kendalikan. Kamu juga bersekongkol dengan Xiaoyan? Ekspresi Qing Hai tenggelam ketika dia berteriak dengan suara dingin setelah melihat Xiaoyan bercakap-cakap dengan gembira dengan Dr. Peri kecil. Dr. Peri kecil akhirnya membalikkan kepalanya perlahan setelah mendengar suara Qing Hai. Mata cantiknya melihatnya. Setelah itu, dia dengan ringan mengangguk. Masalah ini adalah dendam dengan Hall of Souls dan Xiaoyan saya. Harap berpikir 2 kali sebelum berpartisipasi. Jika tidak, Anda mungkin berakhir menyinggung faksi yang tidak mampu kamu singgung hanya untuk keuntungan sesaat. Qing Hai dengan sungguh-sungguh berteriak. Ekspresi marah melintas di mata Qing Hai ketika dia melihat situasi ini. Dari cara pihak lain telah memadatkan ruang dengan tangan kosongnya, kemungkinan kekuatan orang lain itu sedikit lebih kuat daripada miliknya. Namun, dia tidak bisa memastikan apakah dia bintang 3 Dozun. Bagaimana mungkin begitu banyak ahli yang membantu bocah ini? 2 Dozun. Bahkan aula jiwa saya tidak bisa menganggap ini enteng. Hati Qing Hai agak cemas dan tidak menentu ketika pandangannya menyapu Xiaoyan di belakang Dr. Peri kecil. Dia mengalami kesulitan membayangkan bagaimana Xiaoyan bisa membuat 2 Duns Elite menjadi pengawalnya, mengingat bahwa dia dilahirkan di tepi benua. Hall of Souls. Saya belum pernah mendengarnya, bahkan jika saya punya, itu bahkan tidak sepenting helai rambutnya. Dr. Peri kecil hanya tersenyum dan menjawab dalam menghadapi ancaman Qing Hai. Xiaoyan tidak berdaya ketika mendengar ini. Tampaknya Qing Hai ketakutan. Kata-kata ini terlalu banyak pukulan. Seperti yang diharapkan, kata-kata Dr. Peri kecil baru saja terdengar ketika ekspresi Qing Hai berubah suram. Cahaya berwarna biru berkedip-kedip di tangannya yang seperti elang, cakar layu. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara lantang, "Kalau begitu, biarkan saya memuji jika Anda memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Ganda, pimpin yang lain untuk menangkap bocah itu. Serahkan orang ini padaku." Setelah mendengar teriakan Qing Hai, 9 ahli lainnya dari Hall of Souls yang berdiri di langit tidak jauh dari sana, segera menanggapi secara bersamaan. Mereka perlahan-lahan menyebar terpisah dan mulai mengelilingi Xiaoyan ketika mereka mendekatinya. Aura 9 orang ini semuanya cukup kuat. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Tian She, pemimpin yang dipanggil Ganda, memiliki kekuatan bintang 7 Dozong. Yang lain sedikit lebih lemah, tetapi mereka juga keberadaan yang tidak bisa diremehkan. Jika Xiaoyan berada dalam kondisi puncaknya, dia masih akan bisa melawan mereka. Namun itu mungkin akan sedikit sulit dengan kondisinya saat ini. Dokter Peri kecil itu melirik ke sekelilingnya.
Dia dengan lembut membuka mulutnya dan kabut berwarna abu-abu dimuntahkan. Segera itu menyebar dengan angin, mentransformasikannya menjadi sekelompok kabut keabu-abuan. Kebetulan, itu menutupi ruang di sekitar Xiaoyan. Kabut berwarna abu-abu ini tidak tebal, dan orang bisa melihatnya dengan baik. Mereka yang berada di luar dapat dengan jelas melihat Xiaoyan yang ada di dalamnya. Namun, tidak ada yang berani maju karena siapapun tahu kabut ini mengandung racun yang sangat mematikan. Kelompok 9 orang ganda memandang kabut berwarna abu-abu. Setelah itu mereka saling berhadapan. Mereka bisa mengendus sejenis perasaan berbahaya di dalam kabut. Kamu. Sebuah kesuraman melintas di mata ganda. Pandangannya beralih ke temannya. Dia menunjuk jarinya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Ekspresi pria berpakaian hitam sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Namun di bawah wajah gelap dan muram ganda, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan memanggil Doci di dalam tubuhnya. Doci melilit tubuhnya sebelum dia hati-hati membuat kontak dengan kabut berwarna abu-abu. Doci di tubuh pria berpakaian hitam baru saja melakukan kontak dengan kabut abu-abu, tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis. Warna keabu-abuan melonjak ke wajahnya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah merasakan perubahan ini, pria berpakaian hitam itu buru-buru mundur kembali. Setelah itu, dia duduk di langit dan mengedarkan douci-nya untuk mengeluarkan racun. Setelah melihat adegan ini, ekspresi kelompok ganda segera berubah. Teror melintas di mata mereka ketika mereka melihat kabut kelabu ini. Melihat orang-orang ini tidak berdaya, Dokter Peri kecil akhirnya tersenyum tipis. Mata cantiknya beralih ke Qinghai di depannya. Rasa dingin melintas di matanya. Orang tua ini berpikir untuk menangkap Xiaoyan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Saya juga berpikir untuk memuji seberapa kuat elit Dozun sebenarnya. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk memuji kekuatanku. Dokter Peri kecil tersenyum manis. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan aura berwarna abu-abu melekat di jari-jarinya yang panjang. Bahkan ruang di sekitarnya membentuk sedikit riak, sementara douci abu-abu mengalir di sekitar. Ekspresi Qinghai menegang ketika dia melihat ini. Segera, keganasan melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan ruang terdistorsi. Dia memimpin untuk tampil di depan Dokter Peri kecil. Tangannya yang keriput seperti cakar elang karena membawa riak spasial yang tajam dan meraih leher panjang Dokter Peri kecil. Dokter Peri kecil dengan anggun menggeser kakinya dan dengan mudah menghindari serangan tajam Qinghai. Douci abu-abu yang menempel di tangannya tiba-tiba membengkak. Setelah itu, jari-jarinya yang panjang menekan langit yang kosong, dan dia menekannya ke arah tubuh Qinghai dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi Qinghai sedikit berubah ketika dia menghadapi douci abu-abu di tangan Dokter Peri kecil. Dia jelas bisa merasakan bahaya ketika douci abu-abu itu bergegas mendekat. Cahaya berwarna biru melonjak di tangan Qinghai. Setelah itu, ia membawa kekuatan spasial yang beriak ketika tinjunya dengan keras menabrak tangan Dokter Peri kecil. Keduanya baru saja bertabrakan ketika garis spasial hitam gelap muncul di langit. Tubuh indah Peri kecil Dokter bergetar sementara Qinghai mengambil 3 langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Qinghai menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya jelek. Douci yang kuat dalam tubuhnya melonjak. Setelah itu, dia aglomerasi di telapak tangannya. Sesaat kemudian dia bisa mendengar suara mendesis. 3 pilar darah kecil keluar dari telapak tangannya. Bau darah meresap ke bagian dalam pilar darah. Uap racun jenis apa yang ada di tangan wanita ini? Sungguh menakutkan. Ekspresi terkejut melintas di mata Qinghai setelah memaksakan racun yang telah menyerang tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu racun yang mematikan. Dokter Peri kecil tidak mengejar setelah memaksa Qinghai mundur. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiaoyan. Setelah memberi isyarat dengan tangannya, dia menarik kabut racun di sekelilingnya. Segera, ruang di sampingnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Sosok Tianhuo juga muncul pada saat ini. Xiaoyan terluka. Kami kalah jumlah dan tidak boleh terus-menerus terjerat dengan mereka di sini. Mari kita pergi dulu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tianhuo berbicara dengan suara yang dalam setelah muncul. Dokter Peri kecil itu sedikit mengangguk. Tempat semacam ini memang tidak cocok untuk tinggal lama. Aku akan menghancurkan penghalang udara dingin itu. Kamu harus membawa Xiaoyan dan pergi. Tianhuo memandang udara dingin yang meresap di langit dan berbicara. Tianhuo tidak menunggu balasan setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di bawah penghalang kabut dingin. Setelah itu, dia mengayunkan tangannya dengan keras. Pukulan menabrak kabut dingin dan seluruh penghalang kabut dingin mulai bergetar. Kabut yang tebal dan dingin dengan cepat menjadi lebih tipis. Qinghai, serang! Jangan biarkan mereka melarikan diri. Tian Shuangzi juga mengerti maksud kelompok Shan setelah melihat ini. Ekspresinya berubah dingin.
lembah sungai es mereka telah memanggil pasukan hebat untuk datang ke tempat ini. Wajah apa yang akan mereka miliki jika kelompok Xiaoyan berhasil melarikan diri pada akhirnya? Qinghai mengerti apa yang harus dilakukan ketika datang ke situasi seperti itu, bahkan tanpa Tian Shuangzi membuka mulutnya. Mereka berdua melintas, berubah menjadi bayangan cahaya saat mereka dengan kejam bergegas ke Tian Huo di bawah, membawa kekuatan spasial yang perkasa. Kedua tokoh baru saja bergegas keluar ketika dokter peri kecil melesat keluar dari bawah Tian Huo. Dia melambaikan tangannya dan uap racun abu-abu menyebar. Karena mereka takut akan potensi racun ini, baik Tian Shuangzi dan Qinghai hanya bisa dengan tergesa-gesa menghentikan tubuh mereka. Tian Huo sekali lagi melemparkan pukulan tanpa ampun, sementara kedua sosok itu berhenti. Setelah melemparkan pukulan ini, penghalang udara dingin yang menembus langit akhirnya hancur. Suka senutol de mathat Huo. Darmik knas susur bersyoji berkuai sojafter periksil kizal. Iceberg. Teriakan Tian Huo baru saja terdengar ketika dia meraih Xiaoyan dan memimpin untuk bergegas melalui terowongan yang muncul di penghalang udara dingin. Namun, tubuhnya baru saja maju ketika ruang di sekitar terowongan udara dingin menjadi terdistorsi. Riak spasial yang padat menyebar darinya. Tidak terduga bahwa badan keracunan Waffle dapat dikontrol. Saya salah perhitungan. Desahan dipancarkan dari ruang terdistorsi. Singgasana es samar-samar muncul dari luar angkasa. Ada sosok mengenakan jubah putih di atas takhta perlahan berdiri. Udara dingin melonjak di sekitar mereka. Udara dingin di langit tiba-tiba mencapai puncaknya ketika sosok berjubah putih di ruang terdistorsi perlahan berdiri. Kepingan salju tersebar turun dari langit. Dalam waktu singkat, seluruh kota Ye berada di bawah lautan salju. Melihat dari kejauhan, tampak terbungkus perak, tampak sangat menawan dan dingin. Tubuh pengisian maju dari kelompok 3 orang Xiaoyan berhenti pada saat ini. Segera rasa bahaya muncul dari hati mereka. Tubuh mereka bergerak dan menarik kembali dengan kecepatan seperti kilat. Sementara mereka bertiga menarik kembali dengan cepat, suara retak dipancarkan dari dalam ruang terdistorsi. Segera tangga es hitam pekat perlahan-lahan diperpanjang. Sosok berjubah putih perlahan turun menggunakan tangga es hitam ini. Tak terhitung banyaknya tatapan yang segera terlempar ketika sosok berjubah putih ini mengungkapkan dirinya. Orang yang muncul mengenakan jubah putih. Dia memiliki sosok tinggi dan wajahnya tampak sangat muda. Ada beberapa ketidakpedulian yang dipancarkan dari antara alisnya. Meskipun ini adalah masalahnya, masih sangat sulit untuk menyembunyikan penampilan tampannya. Namun, tampaknya ada sikap feminin yang dipancarkan dari penampilannya yang tampan. Selain itu, ada bunga salju gelap hitam yang menarik di antara alis pria berjubah putih misterius ini. Ketika mata seseorang memandangnya, gambar ini tampak membekukan bahkan jiwa seseorang tampak sangat tidak biasa. Pria berjubah putih itu meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Dia berdiri di tangga es berwarna hitam ketika butiran salju yang tersebar turun dari langit, mendesing dan berputar di sekujur tubuhnya. Kepingan salju yang lemah saat ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Ini kepala lembah dari lembah sungai es Pinghe, surga. Iblis tua ini sebenarnya telah datang sendiri untuk tubuh racun. Dia telah memanggil kekuatan yang begitu besar. Bukankah itu agak terlalu menakutkan? Ye Siti tidak kekurangan beberapa orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman hebat. Oleh karena itu, banyak seruan terdengar tanpa sadar ketika mereka melihat pria berjubah putih berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Semua orang klan Ye menjadi tumpul pada saat ini. Ekspresi Xinlan sangat putih. Tubuhnya tanpa sadar bergoyang sedikit. Kepala lembah sungai es. Nama besar pakar ini diketahui oleh hampir semua orang di wilayah tengah. Biasanya sangat jarang bertemu ahli seperti itu. Tanpa diduga, sosok legendaris ini secara pribadi muncul karena kelompok Xiaoyan. Kepala lembah salam, Tian Shuangzi di langit melihat sosok berjubah putih ini yang muncul. Sebuah kegembiraan muncul di wajahnya saat dia dengan hormat menyambutnya. Di mana Tian She? Mata pria berjubah putih itu perlahan menyapu sekelilingnya sebelum dia bertanya. Tian Shuangzi mengungkapkan wajah malu ketika dia mendengar ini. Dia menunjuk ke sebuah lubang besar di kota Ye. Tian She yang tidak sadar dan terluka parah. Dia terbaring di dalamnya. Mata pria berjubah putih itu mengikuti arah jari Tian Shuangzi. Dia melirik sejenak sebelum sedikit mengangguk. Kepingan salju di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar sedikit lebih cepat. Tidak terduga bahwa bahkan kepala lembah Bing secara pribadi terlibat. Qinghai di samping juga menangkupkan tangannya ke pria berjubah putih. Meskipun dia juga elit Dozun, Qinghai sadar bahwa ada jarak yang cukup besar antara dia dan kepala lembah dari lembah sungai es. Kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas Dozun jauh dari apa yang orang biasa bisa bayangkan. Itu adalah semacam sistem hierarki yang sangat pasti. Cukup sulit bagi seseorang di kelas Dozun untuk menantang yang lain
dari tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, kepala lembah es ini telah terkenal di Central Plains lebih lama dari Qinghai. Pria berjubah putih hanya mengangguk di wajah tangan Qinghai yang menangkup. Qinghai tidak menunjukkan tanda-tanda marah karena ini. Dia tersenyum, tidak peduli. Kepala lembah Bing, orang yang bernama Xiaoyan itu adalah seseorang yang secara pribadi diminta kepala balai. Tolong beri Hall of Soul saya beberapa wajah setelah Anda menangkap mereka dan menyerahkannya kepada saya. Kejutan melintas di mata Bing ketika dia mendengar kata-kata Qinghai. Matanya menimbang Xiaoyan dengan minat. Orang ini secara pribadi diperhatikan oleh kepala aula jiwa. Kilauan berkelip di mata Bing. Namun sesaat kemudian, dia menarik pikiran untuk mencoba menangkap orang ini bersama dengan targetnya. Dia telah melihat orang itu dari Hall of Soul saat itu. Dia memang sangat menakutkan. Tidak perlu membentuk permusuhan dengan orang itu hanya karena orang kecil ini. Itu benar-benar tidak bermanfaat. Bahkan dia sedikit takut pada makhluk misterius yang dikenal sebagai Hall of Souls ini. Aku hanya menginginkan tubuh racun yang menyedihkan. Mata Bing Zunje perlahan bergeser. Sesaat kemudian, mereka berhenti pada dokter peri kecil. Kedua matanya memancarkan panas yang sangat langka. 3 orang kelompok Xiaoyan telah berkumpul bersama saat Bing Zunje muncul. Mata mereka muram saat mereka mengamatinya. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Kemungkinan dia tidak lebih lemah dari Tang Zhen dari lembah api. Jika kita bertukar pukulan dengannya, kemungkinan bahkan dokter peri kecil saat ini tidak akan cocok untuknya. Mata Xiaoyan dengan cepat melintas. Situasi ini jelas berbahaya. Jika mereka tidak menyelesaikannya dengan benar, kemungkinan kota Ye ini benar-benar akan menjadi tempat keputusaan Xiaoyan. Beberapa douqi di tubuh saya telah pulih. Jika kita benar-benar berakhir di saat terakhir yang kritis, aku akan menggunakan Lotus Flame pemusnahan akhir, bahkan jika aku harus melakukannya dengan paksa. Kalau tidak, kemungkinan kita semua akan mengalami kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Mata Xiaoyan dengan cepat berkedip. Berbagai pikiran untuk melarikan diri terus-menerus terlintas dalam hatinya. Xiaoyan, aku akan menahan mereka setelah ini. Anda dan Tuan Tua Yao harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tangan yang agak sedingin es dengan lembut meraih Xiaoyan sementara pikirannya dengan cepat beredar. Bisikan rendah dikeluarkan pada saat yang sama. Xiaoyan sedikit merajut alisnya. Tampaknya dokter peri kecil juga merasakan bahwa Bing Zunje ini akan sulit ditangani. Kemungkinan itu tidak akan mudah, bahkan jika kita ingin pergi. Sisi lain memiliki 3 dozuns. Selain itu, ada Bing Zunze yang tidak bisa kita tangani. Tian Huo menghela nafas dengan lembut. Dia akhirnya merasakan beratnya situasi. Aku tidak akan menyakitimu jika kamu pergi denganku. Bing Zunze sepertinya belum mendengar percakapan antara kelompok Xiaoyan. Tatapannya mengandung panas berapi-api ketika dia menatap dokter peri kecil. Suaranya juga menjadi sangat lembut. Mimpimu, wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Aliran berwarna abu-abu bertahan di tangannya. Ada aura mematikan yang menyebar di sekitar sini. Ini adalah uap racun. Namun, uap racun ini saat ini telah menjadi senjata paling tajam dokter peri kecil. Uap racun baru saja muncul menjadi panah racun. Ruang di depannya menjadi terdistorsi dan menghilang. Ruang di depan Bing Zunze juga menjadi terdistorsi. Panah racun keluar dari sana, menargetkan jantungnya. Bing Zunze hanya tersenyum di hadapan panah racun yang tersentak. Kepalanya sedikit condong ke belakang, dan dia menarik napas dengan mulut. Kekuatan isap dipancarkan dan dia mengisap uap racun ke dalam tubuhnya. Aura abu-abu muncul di wajah Bing Zunze saat uap racun memasuki tubuhnya. Sesaat kemudian, warna keabu-abuan ini menghilang. Cahaya yang tidak biasa di matanya juga menjadi lebih padat. Ini adalah uap racun paling murni. Wajah Bing Zunze sangat nyaman setelah menghirupnya. Segera, dia merasakan sedikit melankolis ketika dia menghela nafas. Semakin murni, semakin besar keinginan saya untuk mendapatkan Anda. Setelah saya mendapatkan Anda, tubuh racun mungkin menjadi konstitusi yang paling sempurna. Ekspresi kelompok Xiaoyan berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka memandang Bing Zunze dengan wajah kaget. Dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Tubuh racun dibagi menjadi yang alami dan buatan. Tubuh racun saya adalah buatan. Namun itu tidak masalah. Selama aku bisa mendapatkan tubuh racunnya, aku akan mampu menebus cacat ini. Bing Zunze dengan lembut menjilat bibirnya. Suara seramnya bergema di sekitar kelompok Xiaoyan sementara dia melakukannya. Jadi itu adalah tubuh racun buatan. Xiaoyan menghela napas lega. Dia telah mendengar bahwa mungkin untuk membuat tubuh racun. Namun itu sangat sulit. Selain itu, seseorang harus menanggung risiko kematian yang besar. Bahkan jika seseorang akhirnya berhasil, dia mungkin hanya memiliki konstitusi yang tidak berguna pada akhirnya. Itu berkali-kali lebih buruk jika dibandingkan dengan tubuh racun dokter peri kecil. Tidak heran lembah sungai es sedang mencari tubuh racun. Itu karena alasan ini. Bing Zunje mengusap bunga salju berwarna hitam di antara alisnya setelah berbicara. Setelah itu, dia dengan lembut tertawa, "Saya benar-benar terlalu bersemangat. Saya telah memberitahu kalian semua ini." Bunga salju berwarna hitam melintas saat tawa terdengar.
Kepingan salju yang mendesing di sekitarnya langsung mengubah warna hitam aneh pada saat ini. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk kelompok Xiaoyan. Kepingan salju hitam yang mendesis itu segera menyapu setelah jarinya ditekan. Setelah itu, mereka menembak ke arah kelompok Xiaoyan dari segala arah. Ekspresi Dokter Peri kecil dan Tian Huo sedikit berubah ketika mereka melihat Ping Zunje melepaskan serangan. Keduanya memblokir Xiaoyan. Douqi perkasa melonjak keluar dari tubuh mereka dan membentuk dinding Douqi mengerikan di depan mereka. Kepingan salju berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke dinding Douqi besar seperti senjata tersembunyi tertanam dalam ke dalamnya. Setelah itu, gelombang demi gelombang warna hitam aneh dengan cepat menyebar terpisah. Dalam sekejap mata, itu jenuh di dinding Douqi. Dinding Douqi runtuh setelah penyebaran warna hitam. Dua warna hitam yang tidak biasa berubah menjadi dua naga hitam yang tampak ganas. Mereka membawa raungan saat mereka menuju ke Dokter Peri kecil dan Tian Huo. Dokter Peri kecil dan Tian Huo dengan cepat mundur ketika mereka melihat ini. Dua pilar Douqi yang perkasa muncul dari telapak tangan mereka dan bertabrakan dengan keras dengan dua naga hitam. Keduanya bertabrakan dan celah spasial menyebar seperti jaring laba-laba. Pertukaran sengit ini menyebabkan tubuh Dokter Peri kecil dan Tian Huo bergetar. Rintihan tertahan keluar dari tenggorokan mereka. Segera, kaki mereka mendorong udara kosong dan mereka dengan cepat mundur 100 meter. Mereka bertarung 2 lawan 1, tapi yang menang adalah Ping Zunze. Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Ping Zunje tersenyum setelah mengalahkan mereka dengan satu serangan. Dia melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia secara acak melambaikan tangannya dan salah satu naga hitam yang telah menghilang sekali lagi terbentuk. Itu meraung ke Xiaoyan. Mata Xiaoyan secara bertahap berubah menjadi merah darah ketika dia melihat naga hitam menerjang. Api surgawi dalam tubuhnya sudah digabung sebelumnya. Sebuah lotus api yang agak ilusi perlahan muncul di telapak tangannya. Naga hitam itu meraung dan menerkam. Itu disertai oleh angin berdarah saat itu dengan cepat diperbesar di mata Xiaoyan. Dengan mendekatnya naga hitam, lotus api di tangan Xiaoyan secara bertahap menjadi kurang transparan. Namun, ekspresinya semakin pucat. Naga hitam telah dengan ganas berlari di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tepat ketika lotus api di tangan Xiaoyan hampir sepenuhnya muncul, ruang di depannya tiba-tiba berubah. Dua sosok tua muncul dengan cara yang aneh. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan menyebarkan naga hitam. Setelah naga hitam hancur, sosok berwarna hijau mulai perlahan-lahan muncul di ruang terdistorsi di belakang dua tokoh tua itu. Suara lembut yang berisi aura halus metametastasis. Cianidju terilkal lemert as kupeng. Sebuah suara lembut terdengar. Kepingan salju di langit berhenti ketika suara itu menyebar. Setelah itu, mereka meleleh, membentuk riak terlihat yang menyebar ke segala arah dengan cara melingkar. Xiaoyan matanya bergetar ketika suara lembut ini mencapai telinganya. Lotus api pemusnahan di tangannya dengan tenang menghilang. Tenggorokan Xiaoyan samar-samar berguling saat matanya meluncur ke ruang terdistorsi dengan ekspresi tidak percaya. Suara ini hampir merupakan keakraban yang mendalam. Bahkan jika Xiaoyan telah melupakan suaranya sendiri, suara ini yang sudah tertanam dalam hatinya tidak akan pernah dilupakan olehnya. Sooner, tenggorokan Xiaoyan berguling. Sesaat kemudian, nada bergumam lembut perlahan membentang dari mulutnya. Suara itu berisi perasaan seperti mimpi palsu di dalamnya. Ekspresi Bing He, yang semula acuh tak acuh, berubah karena perubahan mendadak yang tak terduga ini. Matanya menatap kedua sosok tua di depan ruang yang terdistorsi, dan mereka segera menyipit. Sementara ekspresi Bing He berubah, tatapannya mendarat di ruang yang terdistorsi. Sosok halus, berwarna hijau perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Setelah itu, dia dengan lembut berjalan keluar dari ruang terdistorsi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, muncul di tanah kepingan salju ini. Pakaian hijau di tubuh wanita itu berisi aura terhormat. Jenis pembedaan ini bukanlah aura duniawi. Sebaliknya, itu adalah aura mulia yang menjadi milik penguasa dunia ini. Itu seperti garis keturunan seorang raja dengan sejarah panjang, dan itu tidak lenyap meskipun ada waktu. Rambut hitam panjang sosok itu diikat secara acak oleh pita ungu pucat, patuh tergantung di sepanjang tubuh sosok yang bergerak itu. Kadang-kadang, angin sepoi-sepoi akan terbentuk dan rambut hitam bergetar, memancarkan perasaan dari dunia ini. Sosok itu muncul seolah-olah dia adalah peri yang secara tidak sengaja memasuki alam fana.
memiliki aura halus yang tidak memungkinkan orang lain untuk bersembunyi. Banyak mata tergeser ke atas dan berhenti di wajah wanita berpakaian hijau itu. Kulit putihnya tampak seolah-olah akan pecah hanya dengan meniupnya, meskipun itu berisi kemerahan, memerah kemerahan. Ada senyum lembut di wajahnya yang memiliki kelembutan angin musim semi. Senyum ini dipenuhi dengan aura magis yang luar biasa. Seolah-olah semua kekhawatiran dalam hati seseorang akan langsung lenyap saat melihat senyumnya. Wanita seperti ini muncul seolah-olah dia adalah peri dengan aura spiritual dunia yang menyelimutinya, membuatnya tampak sempurna. Wanita berpakaian hijau itu berjalan keluar dari ruang terdistorsi. Dia tidak melihat Ping He. Sebaliknya, dia perlahan berbalik di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Pupil matanya yang cerah menatap pria muda di belakangnya dengan lembut. Tawa manis tanpa sadar dikeluarkan ketika dia melihat ekspresi tidak percaya pada wajah di belakangnya. Senyum yang mekar itu seperti epifilm, memancarkan daya pikat yang mengejutkan. Ini menyebabkan banyak orang di bawah ini menjadi linglung di bawah senyumnya yang indah. Senyum yang bisa menghancurkan kota. Wanita seperti gambar menggeser kakinya dan tiba di depan Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya yang bersih, putih, seperti batu giok, dan dengan lembut menekannya ke kepala Xiaoyan. Seolah-olah dia memperkirakan tinggi badannya. Riak memikat akhirnya naik di dalam pupil matanya yang cerah, yang biasanya sama beriaknya dengan sumur tua. Xiaoyan gege. Gadis itu berdiri dengan cantik di depan Xiaoyan ketika semua orang di sekitar menonton. Bibirnya yang cerah terbuka dan suara lembut yang sehalus sutra terdengar lembut. Xiaoyan melebarkan mulutnya. Jantungnya bergetar karena kegembiraannya. Namun wajahnya tidak menunjukkan bahwa dia telah kehilangan dirinya sendiri. Dia memperhatikan wanita yang sering dia pikirkan. Selama beberapa tahun ini, gadis itu pada waktu itu telah menjadi sangat cantik. Selain itu, Xiaoyan senang menemukan bahwa masih ada perasaan yang akrab di matanya yang seperti air musim gugur yang menghangatkan hatinya. Penampilan wanita di depannya benar-benar berubah. Sikap, kekuatan, dan wajahnya sudah cukup baginya untuk menjadi dewi dalam hati banyak orang. Namun, saat Xiaoyan menatapnya, dia mengerti bahwa terlepas dari bagaimana dia berubah, dia masih gadis kecil yang suka mengikuti di sampingnya dan berulang kali memanggil Xiaoyan gege. Tubuh Xiaoyan bergetar lembut. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak mampu menahan emosi yang telah ditekan dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dia mengambil langkah ke depan, mengulurkan tangannya, dan memeluk wanita yang sangat cantik di depan banyak seru. Tindakan tiba-tiba dari Xiaoyan ini sedikit mengejutkan Sun Er. Mulut kecilnya mengeluarkan desahan lembut sebelum kemerahan yang cerah terbang ke wajahnya. Dia dengan lembut berjuang sejenak sebelum menyerah. Baik dia dan Xiaoyan bukan lagi pemuda dari masa itu. Dia bisa merasakan emosi yang telah ditekan dalam hati Xiaoyan. Perasaan ini menyebabkan kehangatan muncul di matanya. Mata dua tetua berpakaian hitam yang telah muncul sebelumnya tiba-tiba mengungkapkan ketajaman saat Xiaoyan memeluk Sun Er. Namun, setelah melihat bahwa Sun Er bahkan tidak melakukan perlawanan sedikit pun, mereka akhirnya saling berhadapan. Segera, mereka tanpa daya menggelengkan kepala mereka. Mereka sudah agak sadar mengapa Sun Er membawa mereka dalam perjalanannya keluar dari wilayah Gu. Namun, mereka masih merasa tidak percaya sekarang, karena mereka telah menyaksikannya dengan mata mereka sendiri. Ada sejumlah pria muda tampan yang tak dikenal dengan bakat mengerikan di klan Gu yang tergila-gila dan tertarik padanya. Namun, mereka semua hanya menerima perawatan yang acuh tak acuh. Bahkan ketika dia sesekali mengobrol dengan senyum, akan ada ketidakpedulian yang dingin yang membuat seseorang menjaga jarak dipancarkan darinya. Dua pria tua ini belum pernah bertemu pria yang berani menarik Sun Er ke pelukan selama bertahun-tahun. Jika masalah ini menyebar di dunia Gu, kemungkinan bocah-bocah itu akan menjadi gila. Seorang pria berambut putih, berpakaian hitam memutar matanya dan bergumam tanpa sadar. Penglihatan Nona Sun Er seharusnya sangat bagus. Dari yang aku tahu, orang ini adalah orang dari klan Xiao. Pria tua berpakaian hitam lainnya dengan samar menambahkan. Klan Xiao? Keturunan orang itu? Pria tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini. Segera, matanya agak aneh saat dia melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, tidak heran, tapi bahkan jika ini masalahnya, tidak mudah untuk mendapatkan penerimaan klan Gu. Bagaimanapun, ia hanyalah keturunan orang itu, dan bukan orang itu sendiri. Selain itu, Nona muda adalah seseorang dari klan Gu, yang garis keturunannya telah dirawat dengan sempurna selama hampir 1000 tahun. Nona muda akan tahu batas kemampuannya dalam hal ini. Tidak ada gunanya bagi kita, orang-orang tua, untuk mengatakan sesuatu. Kekeh, semoga
Sementara keduanya mengobrol dengan lembut, Tianhuo dan Dokter Peri kecil di belakang Xiaoyan dikejutkan oleh adegan ini. Tianhuo masih baik-baik saja. Dia hanya terkejut bahwa Xiaoyan berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Kekuatan kedua lelaki tua berpakaian hitam itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilihatnya. Mereka setidaknya 2 bintang lebih tinggi darinya. Mata Dokter Peri kecil tertegun ketika dia mempelajari punggung Xiaoyan. Setelah itu, dia melirik orang di pelukan Xiaoyan. Sebuah cahaya samar melintas di mata cantiknya tanpa terdeteksi. Dia sesekali mendengar Xiaoyan menyebut wanita ini bernama Sun Er. Dari nada yang dia gunakan ketika berbicara tentang dia mampu mengidentifikasi sedikit cinta. Ini membuatnya agak terkejut. Dia jelas mengerti karakter Xiaoyan. Orang ini mungkin terlihat hangat, tetapi dia jarang mengungkapkan emosi seperti itu kepada siapapun, terutama seorang wanita. Jenis cinta ini menyebabkan bahkan Dokter Peri kecil tanpa sadar merasa iri dalam hatinya. Sejak dia berkenalan dengan Xiaoyan, dia hanya melihat Xiaoyan mengungkapkan emosi seperti itu sekali. Sumber emosi ini adalah wanita berpakaian hijau di pelukannya. Xiaoyan memeluk orang itu dengan kejam. Tubuh lembut wanita itu telah menuangkan semacam energi ke dalam hatinya. Yarvin estai selaris set pertenturan impros. Sun Er membiarkan Xiaoyan memeluknya. Rasa kasihan melintas di matanya yang cerah. Dia jelas menyadari betapa sulitnya bagi Xiaoyan setelah dia pergi. Klannya hampir hancur dan gurunya ditangkap. Berbagai pukulan ini dengan kejam menekan bahunya yang lembut, menyebabkan Sun Er merasakan sakit di hatinya. Namun, hal yang membuatnya merasa senang adalah bahwa Xiaoyan tidak jatuh dalam menghadapi kesulitan ini. Dia dengan keras kepala bertahan melalui mereka dan perlahan-lahan berjalan dari Kekaisaran Jiama ke wilayah Black Corner dan dari wilayah Black Corner ke dataran tengah. Selain itu, ia telah bersinar terang dalam prosesnya. Xiaoyan saat ini tidak lagi lembut, anak muda yang hanya bisa mengandalkan darahnya yang dipanaskan untuk melakukan hal-hal sebaliknya. Dia adalah seorang ahli sejati. Xiaoyan, Gege, jangan salahkan Sun Er karena tidak berada di sampingmu selama ini. Suara lembut Sun Er tampaknya memiliki kekuatan iblis, menyebabkan kelahan di hati Xiaoyan menghilang perlahan. Gairah dan keaktifannya tiba-tiba pulih karena dia. Apakah kamu menganggapku orang yang tidak masuk akal? Xiaoyan tersenyum. Dia secara bertahap mengembalikan emosi kembali ke dalam hatinya. Setelah itu, dia menggosok kepala Sun Er dan mengendurkan lengannya. Setelah melihat orang ini sekali lagi, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan jumlah kekuatan yang tak ada habisnya. Kau terluka? Mata cerah Sun Er tiba-tiba berhenti pada beberapa jejak darah di tubuh Xiaoyan. Mata cantiknya membeku saat dia bertanya dengan lembut. Suaranya mungkin lembut, tapi Xiaoyan dengan tajam merasakan energi alami di sekitarnya mulai melonjak pelan. Orang yang membuat saya berdarah saat ini memiliki cedera yang 100 kali lebih buruk daripada saya. Xiaoyan tersenyum. Jarinya menunjuk ke beberapa lubang yang dalam dan beberapa puing-puing di dalam kota Ye. Sun Er membungkukkan mulutnya untuk tersenyum. Pupil matanya yang indah menatap udara dingin yang menyebar di sekelilingnya. Setelah itu, dia dengan lembut berbalik. Mata cantiknya menatap Ping He agak jauh. Api berwarna emas perlahan muncul di matanya yang cerah, sementara suaranya lembut dan terdengar. Apakah Anda rela membiarkan Sun Er untuk mengambil alih pertempuran? Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Sun Er. Namun, dia tidak berusaha keras kepala mempertahankan apa yang disebut sebagai kebanggaan seorang pria. Dia mengangguk dengan lembut. Memasang front yang berani bisa digambarkan sebagai berdarah panas, atau bisa juga digambarkan sebagai orang yang gegabah. Dengan pengalaman Xiaoyan, dia secara alami tidak akan bertindak seperti orang muda biasa sekarang, memaksakan lehernya dan memaksakan diri untuk bertahan. Jika dia melakukan itu, dia akan ditertawakan oleh orang lain. Hati-hati, senyum di wajah Sun Er menjadi lebih kaya ketika dia melihat bahwa Xiaoyan tidak menolaknya. Dia tidak ingin Xiaoyan membentuk perbedaan yang jelas di antara mereka. Ping He, yang melihat mata mereka secara bertahap menoleh padanya, menatap Sun Er dan mengerutkan kening. Dia perlahan menuntut, siapa kamu? Ini masalah lembah sungai esku. Ping dia tentu saja tidak bodoh karena dia bisa menjadi kepala lembah dari lembah sungai es dan mencapai levelnya saat ini. Sejak Sun Er muncul, dia bisa mengatakan bahwa wanita ini memiliki latar belakang yang kuat. Namun, anggota klan Gu biasanya tidak menonjolkan diri. Beberapa orang biasa bahkan belum pernah mendengar tentang klan ini yang berasal dari zaman kuno. Dari ini, orang bisa tahu seberapa rendah profil yang disimpan klan Gu. Itu juga karena ini bahwa Bing He mengalami kesulitan mengidentifikasi kelompok Sun Er ketika dia melihat
melihat mereka untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, benua Douchi sangat besar. Ada banyak ahli seperti halnya Awan. Bahkan Bing He tidak berani mengatakan dia kenal semua pakar di dunia. Sungguh lembah sungai es yang sombong. Sun Er menatap Bing hanya untuk sedikit menyeringai. Ekspresi Bing He sedikit berubah masam di hadapan tawa Sun Er. Dia secara alami sadar bahwa pihak lain tidak memujinya. Tatapannya samar-samar menyapu tubuh dua pria tua berpakaian hitam dan dia segera menemukan bahwa kekuatan mereka sama dengan miliknya. Saya hanya menginginkan wanita racun. Jika dia adalah teman Anda, saya dapat membiarkan masa lalu berlalu. Namun, aku pasti tidak akan membiarkan wanita racun itu. Tatapan Bing He melintas di atas dua lelaki tua berpakaian hitam sebelum berhenti pada dokter peri kecil. Akhirnya, dia berbicara dengan cara yang khidmat. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa wanita misterius ini dan bocah bernama Xiao Yan memiliki hubungan yang dalam. Mata cerah Sun Er menyapu dokter peri kecil ketika dia mendengar ini. Secara kebetulan, mata dokter peri kecil itu juga melonjak. Tatapan kedua wanita itu berinteraksi di udara. Ada perasaan tak dikenal di kedua mata mereka. Sesaat kemudian, mereka berbalik tanpa meninggalkan bekas. Kepala lembah Bing, kamu tidak bisa membiarkan Xiaoyan itu pergi. Qinghai di sampingnya berteriak ketika dia melihat situasi. Xiaoyan adalah orang yang secara pribadi diperintahkan kepala aula jiwa untuk ditangkap. Bagaimana dia akan kembali dan bertanggung jawab kepada atasannya? Kamu harus bertindak sendiri jika kamu ingin menangkapnya. Ekspresi Bing He tenggelam ketika dia memarahi orang tua ini karena tidak memahami situasi. Ekspresi Qing Hao juga sedikit berubah setelah mendengar teguran Bing He. Rasa dingin melintas di matanya. Segera, dia mendengus dingin. Dia adalah penatua yang terhormat dari aula jiwa. Meskipun dia sopan kepada Bing He, itu tidak berarti dia harus merendahkannya. Kalian berdua tidak perlu berdebat. Anda tidak akan dapat membawa siapapun pergi dari sini. Bawa orang-orangmu dan tinggalkan kota ini dalam 1 menit dan aku akan mengizinkanmu untuk pergi. Sun Er mengangkat matanya yang cantik dan dengan lemah memerintahkan kedua orang ini yang sudah mulai bertengkar di antara mereka sendiri sebelum pertempuran dimulai. Ekspresi Bing He dan Qing Hai menjadi sedikit jelek ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Faksi yang mereka wakili bukanlah faksi biasa, terutama aula jiwa di belakang Qing Hai. Itu adalah dukungan luar biasa yang memungkinkan dia melakukan apa saja tanpa merasa takut. Faksi di Central Plains yang bisa menyebabkan Hall of Souls menjadi takut adalah keberadaan yang bisa dihitung dengan jari seseorang. Meskipun dua tetua berwarna hitam memiliki efek jera yang besar, itu masih tidak cukup untuk menyebabkan baik Bing He dan Qing Hai pergi hanya karena mereka disuruh. Hihe, nada yang arogan. Sangat jarang menemukan siapapun di Central Plains yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Hall of Souls saya. Wajah lansia Qing Hai mengungkapkan kekosongan. Dia tertawa dengan cara yang aneh. Gadis kecil, saya akan menyarankan Anda untuk tidak membiarkan fraksi di belakang Anda menyinggung keberadaan yang tidak bisa disinggung. Kata-kata ini mungkin tampak sedikit mengesankan jika kepala balai dari Hall of Souls mengatakannya. Namun, Anda tidak memiliki kualifikasi. Mulut kecil Sun Er terangkat sedikit. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan setengah tersenyum. Tampaknya ada sangat sedikit keberadaan yang tidak mampu dilakukan klan Gu di benua ini. Masih ada 30 detik tersisa. Nyala api berwarna emas bergerak dalam mata Sun Er yang cerah. Ekspresi Bing He dan Qing Hai tenggelam. Sesaat kemudian, Bing He akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia dengan dingin tertawa. Jika dia berbalik dan pergi dalam keadaan sedih, lembah sungai es akan benar-benar kehilangan banyak wajah. Ini adalah pertama kalinya aku, Bing He, bertemu dengan anggota generasi muda yang begitu sombong setelah tinggal di Central Plains selama bertahun-tahun. Bing He bergerak dengan gelap dan dingin. Kepingan salju berwarna hitam di antara alisnya berkedip-kedip dengan kilau yang tidak biasa. Udara dingin berwarna hitam perlahan keluar dari tubuhnya. Dengan move pantainya, sepotong es hitam pecah saat keluar dari tenis, berubah menjadi tusukan yang dan diapar. Bagian depan tusukan es itu luar biasa tajam. Seluruh tubuhnya bahkan ditutupi dengan pola spiral. Sekilas, berisi perasaan yang menyebabkan seluruh tubuh menjadi dingin. Jika seseorang terkena hal ini, kemungkinan lubang darah seukuran kepala akan muncul di tubuh mereka. Tetua wajah Sun Er tidak mengungkapkan riak sedikit pun di wajah gerakan Bing He. Pandangannya hanya tertuju pada dua lelaki tua berpakaian hitam, tak jauh dari situ. Kedua tetua berpakaian hitam buru-buru membungkuk dan menangkupkan tangan mereka bersama setelah mendengar Sun Er membuka mulutnya. Mereka tersenyum dan berkata, "Nona muda, tolong yakinlah, serahkan pada kami berdua." Pria tua berambut putih, berpakaian hitam, menoleh setelah berbicara. Pandangannya tertuju pada Bing He ketika dia tertawa. "Aku sudah lama mendengar bahwa kepala lembah Bing He telah berlatih Ice Sun Force sampai puncaknya. Aku yang lama benar-benar ingin mengalaminya." Setelah kata terakhir terdengar, pria tua berambut putih
itu melangkah melewati ruang dan muncul tak jauh di depan Bing He. Wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat. "Orang tua, karena Anda telah membuat pilihan Anda, serahkan saja keduanya kepada saya." Orang tua berpakaian hitam lainnya, tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum mengalihkan pandangannya ke Qing Hai dan Tian Shuangzi. Mata Bing He suram saat dia melihat pria tua berambut putih dan tersenyum di depannya. Kerapatan muncul di matanya. Kakinya menginjak udara kosong ketika es batu yang aneh berwarna hitam muncul entah dari mana. Setelah itu berubah menjadi selusin tombak panjang yang terbuat dari es hitam yang memotong udara dan bergegas menuju pria tua itu dengan kecepatan seperti kilat. Pria tua berambut putih itu tersenyum melihat ini. Dia mengepalkan tangannya dan douci kuning tua yang perkasa melonjak keluar dari tubuhnya. Itu membentuk dinding lumpur tebal di depannya, menerima tombak panjang yang terbuat dari es hitam di tengah gelombang suara kepulan. "Nona muda tidak suka menunggu orang. Aku yang lama akan bergegas dan bertarung denganmu." Kaki pria tua berambut putih itu melangkah di udara kosong. Douci kuning pekat menutupi tubuhnya. Itu berubah menjadi naga tanah yang tampak ganas, memancarkan gelombang demi gelombang mengaum. Akhirnya, itu disertai dengan raungan rendah lainnya, karena dengan cepat membuncang udara dan menerkam ke arah Bing He. Bahkan dengan kekuatan hebat Bing He, dia tidak punya pilihan selain untuk memperlakukan serangan sengit dari pria tua berambut putih itu dengan serius. Segera, tusukan es hitam aneh itu mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan mereka dengan kejam bergegas menuju pria tua berambut putih itu. Pria tua berpakaian hitam lainnya melangkah melalui udara kosong, sementara pria tua berambut putih itu menyerang Bing He. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Qing Hai dan Tian Shuangzi. "Tian Shuangzi, kita berdua harus bergandengan tangan dan memuji orang ini. Bagaimana?" Ekspresi Qing Hai menjadi lebih suram saat dia melihat sesepuh berpakaian hitam, perlahan-lahan mendekat dengan setiap langkah. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata ini untuk Tian Shuangzi di samping dengan suara yang dalam. Tian Shuangzi melirik pertarungan sengit antara pria tua berambut putih dan Bing He yang telah berselisih. Setelah itu, dia mengangguk. Situasi saat ini tidak optimis. Selain itu, ada dua elit Zun lainnya yang belum bergabung dengan pertarungan. Wanita misterius berwarna hijau itu tidak tampak biasa. "Aku hanya bisa kabur semua." Tian Shuangzi menggertakkan giginya. Bing He belum memberi perintah untuk mundur. Secara alami, dia tidak berani melarikan diri sendirian. Karena itu, yang bisa ia lakukan hanyalah bertarung. "Ganda, serang dan bunuh Xiaoyan." Ekspresi Qing Hai dingin ketika dia berteriak perintah kepada beberapa ahli dari Hall of Souls. Kelompok ganda yang tetap di langit terkejut ketika mereka mendengar perintahnya. Segera, wajah mereka mengandung senyum pahit. Saat ini, ada dua elit Zundo di sisi Xiaoyan. Apakah mereka tidak akan menyerahkan diri mereka sendiri sampai mati jika mereka melangkah maju? Meskipun mereka berpikir seperti ini di hati mereka, tidak ada dari mereka yang berani untuk melanggar perintah Qing Hai. Mereka hanya bisa dengan cepat menenangkan pikiran mereka. Dengan lambaian tangan, mereka semua bergegas ke tempat di mana Xiaoyan dan Sun Er berada. "Semua penatua di lembah sungai es, dengarkan. Bantu Hall of Soul, serang dan tangkap Xiaoyan." Tangisan dingin Tian Shuangzi terdengar. Para tetua lembah sungai es di langit saling berhadapan ketika mereka mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menguatkan kepala mereka dan bergegas keluar. Qing Hai hanya mengangguk setelah melihat mereka bergerak. Matanya yang gelap dan dingin menoleh ke lelaki tua berpakaian hitam yang sudah tiba di depannya. Tatapannya menyeberang dengan Tian Shuangzi, dan dia dengan dingin tertawa. Douci perkasa keluar dari tubuhnya. Keduanya tersebar terpisah. Setelah itu, mereka menggerakkan tubuh mereka dan dengan ganas menyerang pria berpakaian hitam dari depan dan belakang. Sementara dua pertempuran besar ini telah meletus, kelompok ganda secara bertahap membentuk kipas dan menyebar terpisah. Mereka mengepung Xiaoyan dan Sun Er. Tidak ada yang berani mendekati Dr. Peri kecil atau Tian Huo di belakang pasangan ini. Namun, keduanya tidak melakukan apa-apa juga. Mereka jelas mengerti bahwa wanita misterius berpakaian hijau ini tidak biasa. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya. Dia sedikit merajut alisnya. Pakar dari Hall of Souls yang bernama Ganda itu tidak lebih lemah dari pelindung Wu. Secara alami hanya sedikit yang perlu merasa khawatir jika orang ini sendirian. Namun, saat ini ada banyak ahli. Bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Dozong tidak akan bisa bertahan. Sama seperti Xiaoyan ragu-ragu tentang apakah dia harus campur tangan atau tidak, Sun Er dengan anggun menggeser kakinya. Dia perlahan melangkah maju dan sedikit melengkungkan tangannya. Api seperti cairan berwarna emas melengkung dan naik. Ekspresi Xiaoyan berubah ketika nyala api emas ini muncul karena ada pemberontakan api surgawi di tubuhnya saat ini. Ini juga api surgawi. Mata Xiaoyan menatap tajam pada api berwarna emas misterius di tangan Sun Er. Api berwarna emas itu seperti cairan perlahan-lahan mengalir di sekitar jari-jari Sun Er.
Sementara itu melakukannya, ruang di sekitarnya membentuk beberapa celah spasial berkelok-kelok mengikuti garis besar aliran. Mata Xiaoyan menatap tajam ke api berwarna emas. Kejutan di matanya sulit disembunyikan. Bukan karena dia belum pernah melihat api surgawi, tetapi nyala api berwarna keemasan di tangan Sun Er ini membuatnya merasa takut untuk pertama kalinya. Ketika api berwarna emas ini muncul, bahkan api hati teratai mengkilap di dalam tubuhnya mengeluarkan suara sedikit bergetar. Itu adalah pertama kalinya Xiaoyan menyaksikan situasi seperti ini selama bertahun-tahun. Xiaoyan bisa mengerti arti di balik suara sedikit gemetar yang dipancarkan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Ini adalah ketakutan. Dengan mampu menyebabkan Flame Lotus Heart Flame merasa sangat takut. Jelas bahwa api berwarna emas di tangan Sun Er jelas bukan api surgawi biasa. Lagi pula, Glazed Lotus Heart Flame adalah produk dari penggabungan Green Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame. Meskipun itu bukan peringkat pada Heavenly Flame Ranking, itu seharusnya bisa masuk 10 besar jika ada yang memberi peringkat. Bahkan api surgawi dari keberadaan seperti itu merasa takut karena api berwarna emas Sun Er. Betapa mengerikannya hal ini. Pada Heavenly Flame Ranking, hanya ada 2 jenis api dengan warna emas di antara 10 titik teratas. Salah satunya adalah 9 api emas leluhur tenang yang berada di peringkat 7. Dan yang lainnya adalah Kaisar Emas Incinerating Heavenly Flame yang berada di peringkat keempat. Aku ingin tahu yang mana dari api ini yang merupakan nyala api Sun Er. Xiaoyan merenung dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Peringkat api surgawi adalah otoritas besar. Namun, ada banyak item misterius di dunia ini. Banyak orang percaya bahwa ada lebih banyak api surgawi daripada yang dicatat pada peringkat api surgawi. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak dapat memastikan bahwa api berwarna emas yang digunakan Sun Er adalah salah satu dari 2 api surgawi ini. Api berwarna emas mengalir di sekitar jari Sun Er dengan tangkas, sementara matanya sedikit bergeser. Dia memandang para ahli dari Aula Jiwa dan lembah sungai es di sekitarnya. Senyum tipis terungkap di wajahnya yang elegan dan memikat. Serang! Kelompok ganda merasakan kegelisahan yang meningkat di hati mereka saat nyala api berwarna emas muncul. Namun, tidak ada alasan bagi mereka untuk mundur sekarang. Lebih dari selusin orang memanuver Douqi mereka pada saat yang sama. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak pilar Douqi yang menakutkan yang diluncurkan pada Xiaoyan dan Sun Er dari segala arah. Adegan itu memang sedikit agung dan megah. Pilar Douqi yang sangat besar memotong langit dan langsung tiba. Sun Er mengangkat tangannya dengan lembut dan mulut kecilnya dengan lembut meniup api keemasan. Api berwarna emas membengkak bersama angin setelah Sun Er meniupnya, berubah menjadi penghalang api berwarna emas yang melilit Xiaoyan dan dia. Banyak pilar Douqi tanpa ampun menabrak penghalang api berwarna emas ini. Meskipun mereka menyebabkan banyak riak muncul, serangan pada akhirnya tidak menyebarkan penghalang api. Orang bisa tahu kekuatan pertahanan mengerikan apa yang dimiliki oleh penghalang api ini. Ekspresi ganda dan yang lainnya berubah sedikit ketika mereka melihat serangan gabungan mereka dengan mudah diblokir oleh Sun Er. Sebelum mereka bisa menyerang sekali lagi, Sun Er perlahan mengangkat kepalanya. Api berwarna emas melintas di matanya. Pergi! Sun Er menekankan jarinya ke udara kosong saat dia dengan lembut memerintahkan. Penghalang api berwarna emas di sekitarnya segera meledak setelah suaranya terdengar. Itu berubah menjadi lebih dari selusin lampu api yang mengeluarkan suara mendesis. Setelah itu mereka meroket di udara. Dalam sekejap, mereka muncul di depan kelompok ganda. Mereka buru-buru mengumpulkan Douqi mereka untuk memasang pertahanan karena terkejut. Lampu api berwarna emas diam-diam menembak ke pertahanan Douqi yang luas dan perkasa dari kelompok ganda. Namun sebelum kelompok ini bisa menghela nafas lega, sedikit suara kasar terdengar pelan. Segera, rasa sakit yang membakar intens keluar dari dada mereka. Seluruh kelompok perlahan-lahan menundukkan kepala mereka dengan susah payah hanya untuk melihat lubang darah setengah jari yang besar tanpa sadar terwujud di dada mereka. Lingkungan lubang berdarah tidak memiliki sedikit pun darah segar. Daging dan darah muncul seolah-olah mereka telah benar-benar hilang dan menghilang. Kelompok ganda melebarkan mulut mereka. Mata mereka beralih ke dinding pertahanan Douqi di depan mereka. Segera, tatapan mereka fokus pada lubang di dinding. Pertahanan Douqi yang telah mereka bentuk dengan banyak kesulitan seperti kertas untuk sinar api. Itu benar-benar tanpa kemampuan menghalangi. Api apa ini? Kekuatan hidup dalam tubuh para ahli dari Hall of Souls dan lembah es dengan cepat menghilang. Tubuh mereka bergoyang dan akhirnya jatuh dengan kepala duluan di depan banyak tatapan tertegun di bawah. Sinar api berwarna emas tampaknya tidak terlalu akurat. Karenanya, tidak semua hati orang telah ditembus. Beberapa dari mereka yang beruntung menghindari pembunuhan,
seperti ganda, bahkan tidak menunggu Sun Er berbicara. Mereka buru-buru mundur dengan wajah ketakutan. Hanya pada saat ini mereka mengerti bahwa wanita muda berpakaian hijau ini bahkan lebih mengerikan daripada pria di sampingnya. Setelah hanya satu pertukaran, semua ahli dari Hall of Souls dan Lembah Es terbunuh atau terluka. Pemandangan ini menyebabkan hati banyak orang tertutupi udara dingin. Dari mana asal wanita iblis ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Sun Er sedikit melebarkan mulut kecilnya setelah mengalahkan kelompok ganda. Setelah itu, dia menelan nyala api keemasan yang menakutkan ke dalam tubuhnya. Dia menoleh, melihat Xiaoyan tertegun, dan tanpa sadar melengkungkan bibirnya menjadi senyum lembut. Sepertinya kamu telah berjalan di depanku. Xiaoyan berbicara dengan senyum pahit ketika dia melihat Sun Er memandang. Awalnya, dia berpikir bahwa prestasinya sudah cukup besar. Namun, setelah melihat taktiknya hari ini, dia akhirnya mengerti bahwa selalu ada yang lebih kuat. Xiaoyan gege, tidak bisa begini. Sun Er bergantung pada garis keturunan leluhur, namun Anda telah mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk mencapai tahap ini. Jika kita benar-benar membandingkan, 10 Sun Er tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Sun Er tertawa lembut. Xiaoyan merasa sedikit lebih baik di hatinya setelah mendengar kata-kata menghibur Sun Er. Dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya ketika sampai pada masalah ini. Dia tidak punya pilihan. Sun Er dilahirkan dengan latar belakang yang lebih baik. Formasi Qi dingin ini juga harus dipatahkan. Sun Er hanya memalingkan kepalanya setelah melihat ekspresi terkejut di wajah Xiaoyan secara bertahap menghilang. Dia melihat Qi dingin yang melilit kota. Dengan jentikan jarinya, sinar cahaya keemasan keluar dari ujungnya dan menghilang. Segera setelah sinar cahaya keemasan menghilang, energi seluruh tempat ini tiba-tiba berdenyut. Beberapa saat kemudian, banyak pilar doci yang luas dan perkasa masuk dari luar penghalang Qi yang dingin, dengan paksa merobek penghalang ini sampai penuh dengan lubang. Banyak uap dingin merembes keluar. Suhu tempat ini secara bertahap kembali normal setelah uap dingin ini merembes keluar. Kabut dingin juga menghilang. Banyak suara angin kencang muncul setelah kabut dingin berhamburan. Segera, banyak figur hitam muncul di depan Sun Er dengan tertib dan membungkuk padanya. Sun Er sedikit mengangguk pada sosok-sosok hitam yang muncul. Dia melambaikan tangannya, dan mereka sekali lagi berubah menjadi banyak sosok hitam yang menyebar terpisah, tersebar di sekitar kota dan tetap waspada untuk perubahan mendadak. Mata Xiaoyan hanya kembali setelah sosok hitam ini menghilang. Hatinya bergetar ketika dia menghirup udara dalam. Apakah ini kekuatan klan Gu? Itu memang menakutkan. Kejutan di hati Xiaoyan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya terputus oleh ledakan energi terdengar di langit yang jauh. Matanya mengikuti suara dan bisa melihat Qing Hai dan Tian Shuangzi dikalahkan di tangan pria tua berpakaian hitam itu. Berjuang sendirian melawan dua orang, namun masih unggul. Dari sini, orang bisa tahu betapa mengerikannya kekuatan pria tua berpakaian hitam ini. Sepertinya peringatan Sun Er memang punya alasan. Dari sikap yang digunakan mereka, dia kemungkinan memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Gu. Jika aku tidak memiliki kekuatan mencoba untuk tetap di sampingnya, akan menjadi omong kosong. Xiaoyan merenung. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ia harus menggunakan semua kemampuannya hanya untuk berurusan dengan seorang ahli di puncak kelas Dozong. Karena itu, dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Mencoba untuk meningkatkan kekuatannya akan berarti bahwa Xiaoyan harus menemukan api surgawi baru sesegera mungkin. Ada waktu kurang dari 1 tahun sampai dimulainya pertemuan Pil. Apalagi, akan ada proses seleksi yang rumit. Oleh karena itu, waktu ini harus dimanfaatkan. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan udara. Untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, dia perlu mendapatkan 3.000 api terbakar dari menara Pil. Xiaoyan sekali lagi mengangkat kepalanya setelah mengambil keputusan. Matanya mendarat pada pertempuran antara pria tua berambut putih dan Bing He. Pada saat ini, mereka berdua sedang bertengkar sengit. Riak berulang kali muncul di ruang kosong tempat mereka berdua saling bertukar pukulan. Riak energi yang menakutkan menyebabkan hati banyak orang bergetar. Dua sosok bertabrakan. Suara nyaring dan menggugah jiwa meletus. Namun pria tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya yang keriput tiba-tiba menembakkan cahaya kristal hijau. Banyak segel tangan misterius terbentuk. Terima segel mengubur langit dari saya. Alis Xiaoyan tiba-tiba terangkat ketika dia mendengar tawa keras pria berambut putih itu. Segel mengubur langit? Segel keempat, keterampilan segel dewa? Bing He juga terpana karena teriakan pria berambut putih itu. Segel mengubur langit? Nama ini agak akrab. Segel mengubur langit? Keterampilan segel dewa. Pikiran ini dengan cepat berkedip di hati Bing He sebelum tubuhnya bergetar. Ekspresi terkejut akhirnya terungkap. Matanya menatap sosok berwarna hijau di kejauhan. Dia adalah anggota klan Gu.